Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah bantuan untuk Aceh yang tertahan gara-gara bea cukai. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Akan beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari ini DPR menggelar rapat bersama untuk memastikan pemulihan bencana berjalan secara cepat. Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh dari diaspora Aceh di Malaysia ternyata diinformasikan tertahan karena persoalan izin bea cukai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah segera mengambil keputusan agar bantuan itu dapat segera disalurkan. Itu terungkap saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kendala utama penyaluran bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia. Bantuan yang tertahan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan logistik. Menurut Tito, barang-barang tersebut saat ini sudah berada di Port Klang, Malaysia dan direncanakan dikirim melalui pelabuhan Malaysia. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong agar bantuan bencana dari diaspora Aceh yang berada di Malaysia dapat segera masuk ke Indonesia tanpa terhambat proses birokrasi. Tuh, ya. Jadi bayangin gara-gara administrasi, gara-gara birokrasi gitu, bantuan yang harusnya mungkin cepat sampai itu bisa tertunda. Padahal mungkin kalau tertunda itu kan bisa menghambat orang yang butuh makan, itu nggak bisa tunda tuh sehari 2 hari. Tapi harus secepat mungkin. Kalau misalnya bantuan kirimkan gitu, karena mereka yang butuhkan itu pasti harus menerima tadi gitu. Kalau enggak ya mungkin nanti mungkin barangnya bisa rusak atau barangnya bisa hilang, barangnya tertunda, itu akan menghambat proses pemulihan dari korban bencananya gitu ya. Jadi ini mungkin ada apa ya, kesalahan dalam operasi gitu ya, sehingga bukan yang mempercepat tapi malah memperlambat bantuan itu untuk tiba di Aceh. Yang kami mohon dan terhormat dari BNPR untuk menjaga hubungan baik di keluarga, karena ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga sesuai dengan arahan waktu itu Bapak Presiden. Sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa, baru boleh masuk. Kira-kira demikian. Jadi kita tadi sudah dengar bersama bahwa ini karena sudah keburu dibeli, barangnya sudah tinggal dikirim dan cuma hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini izin Pak Ketua, ya. Selama ada keterangan dari BNPB, ini lepas, bisa kita bebaskan Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu. Oke, BNPB, oke. Ya, mungkin tadi kami sudah koordinasi dengan BNPB, nanti menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB. Oke, cocok kalau begitu. Memasuki bulan Ramadan, warga korban bencana di Aceh masih hidup dalam keterbatasan. Beberapa persoalan yang dihadapi antara lain hunian sementara yang belum rampung dan bantuan dari diaspora yang kini tertahan di bea cukai. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Kang Saan, selamat malam, apa kabar? Malam Mas Iqbal, kabar alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Kang Saan, ini sudah memasuki bulan Ramadan. Sementara warga korban bencana masih hidup dalam keterbatasan ya Kang. Jadi apa yang harus menjadi fokus dalam percepatan pemulihan pasca bencana kalau dari hasil rapat yang sudah disepakati Kang Saan? Tadi ada 13 poin ya yang sudah disepakati antara Satgas DPR terkait dengan percepatan pemulihan pasca bencana dan juga Satgas dari pemerintah. Nah, salah satu terkait dengan memasuki bulan Ramadan dan nanti akan ada Hari Raya Idul Fitri. Kita meminta masih ada sekitar 12 ribuan ya, itu masih pengungsi yang masih tinggal di tenda di Aceh. Kalau di Sumatera Barat sudah nggak ada dan ada di Medan kurang dari 1.000. Nah, kita minta mereka-mereka yang masih mengungsi di tenda ini, kalau ini minta supaya sebelum Hari Raya Idul Fitri ini mereka sudah bisa masuk minimal di hunian sementara di Huntara ya. Ini yang menjadi salah satu kesepakatan kita ya, yang terkait dengan soal para pengungsi yang masih ada di tenda, yaitu 12 ribuan jumlahnya. Nah, yang kedua terkait tadi bantuan dari diaspora yang ada di Malaysia, tadi sudah disepakati itu untuk bisa dipercepat prosesnya dan tidak tertahan. Tadi itu yang menjadi catatan kan terkait soal ada bantuan minyak goreng dan gula. Nah, tapi karena ini sifatnya bantuan dan ini juga bantuan dari warga Indonesia yang ada di Malaysia, bukan dari NGO ataupun dari lembaga-lembaga lain, dan disalurkan juga nanti lewat BNPB, dan BNPB langsung kepada mereka yang terdampak dari bencana. Jadi tadi kita minta itu untuk diproses dan dipercepat proses masuknya dan penyalurannya. Jadi ini yang kedua. Nah, yang terkait dengan soal yang lain-lain, misalnya terkait dengan soal hunian. Gitu. Jadi masalah tadi ya, gara-gara bea cukai ini dia menghambat gitu proses penyalurannya yang harusnya cepat sampai, tapi mungkin gara-gara masalah administrasi, masalah birokrasi itu akhirnya menghambat proses bantuan tadi gitu ya. Mungkin harus ada peraturan tambahan gitu ya, kalau misalnya masalah bantuan gitu ya, itu harus diceknya mungkin langsung gitu, sehingga emang ini udah aman semua, misalnya makanan, minuman, pakaian dan sebagainya itu emang benar-benar sudah terpak di sana gitu. Jadi nggak ada barang-barang berbahaya yang dikirimkan gitu, karena mungkin dari bea cukai itu pembelaannya gara-gara mungkin ini ada barang berbahaya nih, ada barang terlarang nih, sehingga
harus dicek dulu gitu, ceknya lama gitu kan. Nah itu yang menjadi masalah gitu. Jadi mungkin mereka tuh melakukan kayak prosedurnya sesuai dengan prosedur, tapi gara-gara prosedur tadi itu menghambat proses penyaluran bantuan untuk bencana gitu ya, untuk korban bencananya. Kayak. Yang kedua dengan infrastruktur, berikut sarana prasarana, yang juga bisa sungai, jembatan. Nah, Dan infrastruktur. tadi secara prinsip kita sudah sudah kita bahas dan sudah kita sepakati. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan. Juga terkait dengan soal transfer ke daerah ya. Ini udah keputusan Satgas DPR dan pemerintah waktu itu, mereka di 3 provinsi ini TKD-nya untuk tidak dipotong dan diberikan semuanya, dan ini sudah disepakati. Dalam rapat Menteri Keuangan sudah menyampaikan paling lambat tanggal 28 Februari ini semua sudah sudah berjalan terkait dengan TKD, supaya daerah juga sudah mulai untuk melakukan berbagai proses pemulihan, berbagai proses pembangunan di kabupaten kota masing-masing. Ini yang beberapa poin-poin kesepakatan yang memang sudah kita tadi putuskan secara bersama-sama. Oke, Kang Saan, kalau dari Menteri Keuangan, anggarannya ditambah ya untuk TKD ini tahun 2026 sebesar 10,56 triliun rupiah. Nah, kalau dari Kang Saan dengar langsung laporan dari lapangan maupun keluhan dari masyarakat korban yang saat ini masih dalam keterbatasan, bantuan apa yang sebenarnya paling mereka butuhkan, Kang Saan? Terutama kalau memasuki Ramadan, tentu mereka harus melaksanakan ibadah dan lain-lain. Apa yang paling mereka butuhkan, Kang Saan? Ya, pertama tentu tadi mereka yang masih di tenda untuk bisa secepatnya mendapat kepastian bisa pindah dari tenda minimal ke hunian sementara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagi mereka yang sudah ada di hunian sementara, bahkan ada yang di hunian tetap dan juga yang masih di tenda, untuk dipastikan memasuki bulan Ramadan ini mereka bisa menjalankan aktivitas selama bulan Ramadan, ibadah puasa dan sebagainya, itu juga dengan tenang, bisa melakukan dengan baik. Maka kebutuhan mendesak mereka seperti misalnya dana tunai ya yang terkait dengan kebutuhan seharian mereka, karena memang juga itu sudah disepakati bersama, itu juga bisa dicairkan dalam waktu yang dekat. Nah, dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan berbagai daftar kebutuhan mereka, pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu sudah bukan hanya berkomitmen tapi akan melakukan secepatnya terkait dengan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak di Sumatera, khususnya di Aceh. Jadi ini udah siap untuk disalurkan, bahkan sudah ada sebagian yang memang juga sudah disalurkan. Oke, Kang Saan, jadi apa arahan kepada Satgas yang tentu harus segera bersinergi dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyalurkan bantuan ditambah dengan anggaran TKD yang ditambah tadi, apa yang disampaikan pesan kepada pihak Satgas dan pihak-pihak terkait, Kang Saan? Ya, pertama tentu terkait dengan soal data ya. Kita ingin datanya itu benar-benar sudah terdata dengan baik, akurat, tidak ada yang dirugikan dari masyarakat yang terdampak. Jadi yang pertama itu soal data, supaya apa yang nanti disalurkan itu tepat sasaran dan masyarakat memang yang terdampak benar-benar untuk mendapatkannya. Jadi ini yang pertama kita pastikan, dan BPS sudah melakukan pendataan, sudah diverifikasi, sudah divalidasi semuanya. Jadi jangan sampai ada yang terdampak tidak terdata. Nah, ini yang pertama. Gitu. Jadi masalah pendataan juga penting. Jadi butuhnya berapa, yang dikirim berapa gitu. Jangan sampai kekurangan. Itu yang menjadi masalah. Kalau misalnya yang dibutuhkan 100 orang nih, butuh 100 orang. Ternyata yang dikirim cuma 80 gitu kan. Lalu 20 ya kemana gitu ya. Mungkin ada masalah pendataan atau masalah salah pengiriman, itu yang harus dihindari. Jadi kasihan yang sisanya yang nggak dapat bantuan gitu gara-gara tidak terdata dengan baik. Nah, itu yang harus hindari ya. Jadi pendataan harus bagus, pengirimannya harus bagus. Jadi jangan sampai ada yang luput di sana, jangan sampai ada yang dirugikan gara-gara masalah pendataan ataupun masalah administrasinya. Kita dalam kerangka percepatan berkolaborasi dan sinergi dari seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan Satgas, baik dari pemerintah dan DPR, itu untuk terus-menerus berkoordinasi, untuk terus-menerus melakukan berbagai evaluasi agar apa yang menjadi komitmen dari Presiden terkait dengan penanganan bencana, pasca bencana ini bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya bisa berjalan dengan baik, tapi juga dilakukan proses percepatan. Misalnya terkait dengan tenaga kesehatan ya, nakes yang hampir 8 ribuan juga terdampak juga, dan itu juga sudah disepakati untuk terkait dengan tempat tinggalnya, dan itu dana dari BNPB ya, memang sudah ada, tapi yang lain-lain semua menggunakan ABT ya. Jadi ini sudah disepakati. Jadi Menteri Keuangan juga sudah berkomitmen untuk segera mencairkan terkait dengan berbagai kebutuhan untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana, sarana ibadah, terus juga kayak masjid, pesantren,
dan madrasah serta sekolah-sekolah, infrastruktur juga tadi mereka menyampaikan berbagai hambatan masalah terutama terkait dengan soal anggaran. Dan sekali lagi itu sudah disepakati. Jadi banyak banget ya untuk memulihkan suatu dari bencana gitu ya. Itu banyak banget kebutuhan yang nggak cuma masalah makan dan minum saja, pakaian juga penting gitu, dan masalah-masalah yang mengelilingi dari manusia gitu, tentang masalah pendidikan, masalah kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jadi ekonomi juga harus dipulihkan gitu ya. Karena nggak bisa tuh orang tuh bergantung terus sama pemerintah, tapi orang tuh harus tadi ya habis pulih tuh bekerja, nanti kalau udah bekerja bisa menghasilkan itu. Jadi itu yang harus tuju gitu ya, tujuan utamanya di sana ketika orang tuh udah bisa kembali ke kehidupan normal mereka gitu. Jangan sampai kita tinggalkan, kita biarkan jadi mereka sulit sendiri gitu ya, mau nyari pekerjaan sulit, jadi ekonominya gara-gara ya masih lumpuh gitu ya, ataupun dari fasilitasnya yang masih belum tersedia, sehingga orang tuh keluar terus jadi sulit gitu ya untuk melakukan aktivitasnya. Nah itu yang harus kita penuhi gitu, dari nggak cuma dari makanan ataupun kebutuhan pokoknya jadi sandang pangan papannya, tapi yang sekitarnya juga yang berhubungan dengan aktivitas manusia juga harus dipulihkan gitu kan. Keuangan untuk segera disalurkan. Baik, semoga seluruh proses itu berjalan lancar dan koordinasi di lapangan juga mulus ya Kang Saan ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, para warga korban bisa segera melaksanakan menghabiskan waktu mereka untuk beribadah dalam bulan Ramadan ini dengan tenang. Terima kasih Kang Saan Mustafa sudah bergabung dengan Prime. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari masalah ini ya, ternyata pemulihan tuh masih berlanjut sampai sekarang. Jadi udah berapa bulan dari bencana itu terjadi ya, masih banyak mungkin tempat yang belum mendapatkan haknya, kayak misalnya barang logistiknya ataupun tadi hunian tetap ataupun sementara yang sudah dibuatkan pemerintah itu masih belum rata ke semua orang yang mendapatkan. Makanya harus dipercepat, misalnya ada bantuan ataupun tadi dari dananya atau dari materialnya, perbaikan jalannya, itu juga semuanya harus dipercepat untuk ya memulihkan keadaan di sana gitu. Karena kalau misalnya tertunda ataupun terhambat, itu akan merugikan orang-orang yang harusnya mendapatkan bantuan ya. Itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.